Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsi Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian saya tentang implementasi peraturan perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keturunan yang Maha Esa. Dalam perkembangan di tengah kelompok masyarakat dewasa Indonesia, perkawinan beda agama disalahkan sama dengan pernikahan lintas agama, yaitu pernikahan yang dilakukan antara seorang yang beragama Islam dengan orang non-muslim, baik dikategorikan sebagai musyrik atau ahli kitab. Masalah perkawinan beda agama ini menjadi perdebatan para ulama. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan perspektif dalam memahami ayat-ayat agama yang melarang pernikahan orang muslim dengan orang musyrik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di saat ini menyebutkan bahwa sah apabila dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaannya masing-masing dan harus dicatatkan. Namun, mengenai perkawinan beda agama tersebut sebenarnya tidak ada ketegasan apakah dilarang oleh undang-undang perkawinan ini jika diperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana implementasi perkawinan beda agama di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada metode pendekatan. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analis. Yang ketiga ada metode dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian kepustakaan. Lalu yang keempat ada metode analisis. Hasil analisis data yang diperoleh akan disusun dalam bentuk sistematis, yang berarti data yang didapatkan penulis harus sesuai atau relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berikat erat. Dengan tujuan data yang disajikan dapat dipahami atau dicerna dengan mudah. Lalu yang terakhir ada hasil dari penelitian ini adalah yang pertama adalah implementasi peraturan perkawinan beda agama Indonesia. Itu adalah pada saat ini perkawinan beda agama bukan merupakan hal yang baru di masyarakat Indonesia. Perkawinan beda agama ini telah terjadi di kalangan masyarakat di berbagai dimensi sosialnya dan sudah berlangsung sejak lama. Meskipun beda agama bukanlah menjadi hal yang ideal, tetapi perkawinan antara orang-orang yang bersuku, ras, ataupun agama bukanlah menjadi hal mustahil bagi masyarakat, bahkan sering terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan pun sendiri tidak diatur dengan jelas tentang perkawinan beda agama. Hal inilah yang menjadikan banyaknya polemik dan kontroversi terkait dengan perkawinan beda agama hingga saat ini. Seharusnya undang-undang perkawinan yang merupakan aturan perkawinan secara nasional dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Di samping itu, tetap mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan cara mengakomodir kejadian-kejadian yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk diantaranya adalah masalah perkawinan beda agama sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri. Pada prinsipnya, undang-undang perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agamanya masing-masing, sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka berarti perkawinan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Lalu seperti yang terjadi di Kota Bandung, telah terjadi sebuah perkawinan beda agama antara seorang pria dan seorang wanita, yang dimana para calon tersebut yang telah melakukan permohonan pencatatan ke Disdukcapil namun ditolak oleh kantor tersebut. Lalu para calon tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bandung untuk melakukan permohonan dan perizinan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, dan pada kenyataannya adalah hakim dari pengadilan tersebut mengizinkan pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Lalu dalam akibat hukum perkawinan agama itu adalah perkawinan beda agama tersebut tidak sah menurut agamanya masing-masing, sehingga juga tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah, sehingga akibatnya anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, melainkan dengan ibu dan keluarganya ibunya saja. Lalu kesimpulannya adalah
Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika menurut agamanya masing-masing sah. Namun dalam ini perkawinan beda agama masih banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan dasar hukum jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT/1986, di mana jurisprudensi tersebut menjadi presiden bagi hakim dalam memutus perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 1400K/PDT/1986 yang memutuskan permohonan kasasi melakukan perkawinan beda agama. Mulai pada saat itulah banyak hakim yang memutus dengan menggunakan presiden putusan Mahkamah Agung tersebut untuk memutus permohonan perkawinan beda agama untuk berlangsungkan di Indonesia. Akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut, bahwa seluruh status terkait perkawinan maupun status anak dianggap sebagai anak sah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.